Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Fauzi dari Prodi MTP 3C dengan nama Dwi Taruna 2019-49. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan SOP dinasan awak sarana perkeretaapian yaitu masinis dan asisten masinis. Pertama yaitu saat awal dinas. Yang pertama, masinis dan asisten masinis hadir dan lapor di kantor UPT Kru Kereta Api selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam berangkat kereta api yang dioperasikan. Yang kedua, memastikan jadwal dinasan masinis dan asisten masinis. Yang ketiga, mengisi daftar hadir pegawai. Yang keempat, memahami pengumuman yang terpampang pada papan pengumuman di kantor UPT Guru Kereta Api, yaitu peraturan atau instruksi yang terkait dengan tugas atau pengumuman lain yang terkait dengan operasi perjalanan kereta api. Yang kelima, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat dan menerima surat keterangan sehat. Nah, yang keenam yaitu masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau penyelia berupa dokumen dan kelengkapan. Dokumen dan kelengkapan tersebut yaitu berupa tanda kecakapan O62, O64, sertifikat ASP, surat keterangan kesehatan, arloji, suling mulut, senter, dan jika mereka membawa handphone, maka handphone dalam keadaan off atau mati. Kemudian yang ketujuh yaitu masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat berupa tes wawancara, tes tujuh sebut semboyan sesuai lintas yang akan dijalani, dan menandatangani surat pernyataan siap dinas. Yang kedelapan yaitu jika hasil asesmen singkat tidak memenuhi syarat, maka mereka diganti dengan awak kereta api yang lain. 9 yaitu jika dinyatakan memenuhi syarat, penyelia memberikan surat perintah dinas kepada masinis dan asisten masinis. 10 yaitu JPAK atau penyelia memberikan tabel kereta api atau O100, bentuk permintaan kereta api menolong atau bentuk 93, dan bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa atau bentuk 94. Yang ke-11 yaitu serah terima lokomotif dengan pengawas urusan lokomotif dan memeriksa semua kelengkapan dan fungsinya dengan baik. Yang ke-12 yaitu melaksanakan lanstiran berupa juru langsir dari perintah PPK atau PAP untuk menggandeng lokomotif bersama teknisi kereta api. Ke-13 yaitu melakukan percobaan pengereman. 14 itu menentukan hasil dari percobaan pengereman mengalami kerusakan atau tidak. 15 yaitu mengambil labka dari PPK atau PAP. 16 itu masinis dan asisten masinis bersiap di kabin membaca dan memeriksa O100 dan catatan di dalam labka. 17 itu melapor ke PPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak kereta api yang dinas, serta fungsi go-no-go item dan KA yang siap berangkat. 18 yaitu memastikan instrumen perjalanan kereta api aman. 19 pada saat akan berangkat, masinis membunyikan semboyan 35 dan serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah kondektur memberikan semboyan 41 dan PPKA atau PAP memberikan semboyan 40. Yang ke-20 yaitu dalam hal KA tidak dibantu oleh kondektur, masinis atau masinis melakukan semboyan 35 serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah meyakinkan PPKA atau PAP telah memberikan semboyan 40. 21 yaitu melakukan percobaan rem dinamis dan pengereman rangkaian yang bekerja dengan baik. 22 yaitu dalam hal pengereman meragukan, masinis segera menghentikan laju kereta api dan menghubungi PPKA atau PAP untuk memberitahukan kondisi pengereman. Kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPKA atau PAP. 23 yaitu memeriksa bentuk O20 atau tanda izin naik lokomotif petugas yang turut jalan dan memberikan labka kepada petugas yang turut jalan agar mencatat identitas dan sekaligus memeriksa laporan kereta api. Yang terakhir yaitu menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu selama perjalanan dinas. Selama perjalanan dinas, 1. Masinis dan asisten masinis selalu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melakukan tunjuk sebut semboyan. Yang kedua yaitu memastikan indikator-indikator bekerja dan berfungsi dengan baik serta mencoba pengereman dinamisan setiap 30 menit sekali. Setiap melewati stasiun, masinis harus selalu melihat O1 dan 8 KA
melaporkan kejadian kepada PPKP jika menemukan hal yang menyangkut perjalanan kereta api. Yang keempat yaitu selalu mencatat pada T200 bila mana terjadi gangguan dan menjaga kebersihan kabin. Yang kelima, melayani pengereman rangkaian dengan baik. Yang keenam, selama berhenti di stasiun antara, awak kereta api harus memeriksa kondisi dan fungsi peralatan lokomotif untuk perjalanan berikutnya. 7. Dalam hal terjadi gangguan sarana di lintas harus segera lapor kepada PPKP. Apabila arahan PPKP tidak berhasil mengatasi gangguan tersebut, maka masinis segera meminta lokomotif penolong. Yang ketiga yaitu pergantian kru dan mengakhiri dinasan. Pada saat pergantian kru yang pertama yaitu tidak meninggalkan lokomotif sebelum ada masinis dan asisten masinis pengganti. Yang kedua, jika belum ada awak kereta api pengganti, masinis memerintahkan asisten masinis untuk melapor ke penyelia, kemudian penyelia mengatur petugas yang mengambil alih lokomotif. Yang ketiga, menyerahkan dokumen berupa T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan masinis kepada masinis pengganti untuk ditandatangani. Yang keempat, melapor kepada BPKA atau PAP serta menyerahkan LAPK untuk diperiksa. Yang kelima yaitu melapor dan menyerahkan LAPK kepada JPAK atau penyelia setempat untuk diperiksa dan diberi catatan serta menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya, LAPK diserahkan kembali kepada masinis. Kemudian JPAK atau penyelia mencatat pada form akhir dinasan awak kereta api dan kemudian yaitu beristirahat. Untuk mengakhiri dinasan, yang pertama yaitu menyerahkan lokomotif berikut berupa T200 serta menyampaikan secara lisan kejadian teknis lokomotif serta kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas pengawas urusan lokomotif. Yang kedua yaitu melapor kepada PPKA atau PAP serta menyerahkan LAPK untuk diperiksa. Yang ketiga, melapor kepada JPAK atau penyelia serta menyerahkan LAPK dan O100. Menyiapkan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya, JPAK atau penyelia mencatat pada form laporan akhir dinas. Yang keempat yaitu melihat jadwal dinasan untuk besok hari, membaca pengumuman dan lainnya di kantor UPT kru kereta api, kemudian yang bersangkutan diperbolehkan pulang setelah mendapat izin dari JPAK atau penyelia, dan kemudian beristirahat pulang. Dalam hal ini, pihak-pihak terlibat yaitu masinis, asisten masinis, penyelia, PPKA atau PAP, petugas urusan lansir, PUK atau PUG, kemudian teknisi kereta api. Dan dokumen yang terkait pada SOP ini yaitu surat perintah dinas, daftar hadir pegawai, surat keterangan sehat, tanda kecakapan masinis berupa O62 dan O64, sertifikasi ASP, bentuk 93, bentuk 94, tabel O100, T200, LAPK, O23 atau bukti pembalikan lokomotif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.